Salam, salam patunggilan. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang mana pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah walau masih dalam keadaan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kita membangun ibadah pada sore hari ini. Begitu juga Tuhan, kita membangun ibadah ini melalui kelompok-kelompok kecil atau di rumah kita masing-masing, walaupun kita di dalam pandemi. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita minta tuntunan kepada Tuhan melalui doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami para ibu-ibu GKJW Cangkring Tuhan akan membangun ibadah Tuhan, kiranya sertai di dalam kami membangun ibadah pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau telah menyertai kami di dalam kehidupan kami, baik kesehatan kami, baik napas hidup kami, baik kebutuhan kami yang kami perlukan hari lepas hari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga menyerahkan ruangan yang akan kami pakai untuk membangun ibadah Tuhan hanya dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian Tuhan, seluruh doa kami yang jauh dan sempurna ini Tuhan hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah ibadah pada sore hari ini kita mulai dengan memuji memakai kidung KPJ nomor 92 ayat 1 dan 2, Sumangga Marko. Yang dikasihi dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Kiranya sertai kami para wanita GKJW Cangkring di sini Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Puji Lestari Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya Ibu Puji Lestari apa yang disampaikannya Tuhan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami pada
sore hari ini menghadap kehadirat-Mu tidak membawa kesucian hati kami Tuhan, tetapi kami membawa setumpuk dosa-dosa yang telah kami perbuat Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami semua para ibu-ibu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami haturkan. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita memuji memakai kidung KPJ nomor 198 ayat 1, lampahing gesang puniki. Salam Patunggilan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Apa kabar pada sore hari ini ibu-ibu dan saudari-saudari semua? Saya berharap ibu-ibu semua dalam kondisi sehat, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka Alkitab yang sudah kita siapkan. Kita akan membaca dari kitab Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu, dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai judul renungan kita pada sore hari ini, ketika wanita harus memilih. Ibu-ibu, pernahkah ibu-ibu dan saudari mempunyai pengalaman berada dalam situasi yang mengharuskan saudara untuk memilih satu pilihan yang sulit?
Bagaimana perasaan ibu-ibu dan saudari semua menghadapinya sehingga ini menjadi dilema? Saudara dan ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca dari perikop kita tadi, bagaimana bayangan ibu-ibu terhadap sosok Sifra dan Pua? Apa yang saudara lakukan ketika Raja Mesir memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki yang lahir dari perempuan Ibrani? Perikop kita saat ini bercerita mengenai 2 orang bidan yang bertugas untuk membantu para perempuan Ibrani untuk melahirkan. Mereka adalah Sifra dan Pua. Raja Mesir memerintahkan kepada mereka agar membunuh anak laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup anak perempuan yang lahir. Perintah yang diberikan oleh raja merupakan perintah yang sulit, sehingga membawa mereka pada suatu pilihan. Ini yang menjadi dilema bagi 2 bidan tersebut. Di satu sisi mereka harus tunduk dengan perintah raja, dan di sisi lain ada Allah yang harus mereka takuti. 2 wanita tersebut berada dalam 2 pilihan. Mereka takut akan Allah sehingga mereka tidak menaati perintah Raja Mesir. Mereka membiarkan bayi laki-laki yang lahir tersebut tetap hidup. Akan tetapi dengan kecerdikannya mereka berkata kepada raja kalau perempuan Ibrani adalah orang yang kuat, sehingga ketika mereka datang para bayi laki-laki sudah lahir. Nah, raja pun percaya terhadap pernyataan yang mereka sampaikan. Seandainya mereka berkata yang sesungguhnya kepada raja, maka mereka pun juga berada dalam situasi dan kondisi yang tidak aman, atau mungkin bahkan akan dibunuh oleh raja. Mereka telah mengambil keputusan yang tepat dan cerdik. Ibu-ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan dengan berbagai pergumulan yang dilematis, sehingga membuat kita bingung untuk mengambil satu keputusan. Apalagi ketika kita menghadapi langsung dengan budaya ketimuran, ewuh pakewuh, yang berarti sungkan dalam batas-batas normal akan meningkatkan tali silaturahmi dalam suatu lingkungan, kumpulan, atau mungkin organisasi-organisasi. Nah, dalam kondisi seperti ini bermaksud untuk menghargai orang lain tanpa bermaksud menjatuhkan, apalagi mempermalukan orang lain. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, maka kita sebagai wanita dituntut untuk senantiasa takut akan Allah secara cerdik. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, melalui Sifra dan Pua, kita bisa belajar untuk menentukan pilihan pada takut akan Allah. Dengan demikian, selalu berusaha mencari apa yang dikehendaki oleh Allah dan bukan kemauan dari diri kita sendiri sebagai manusia. Ketika Sifra dan Pua memilih untuk takut akan Allah dan tidak menuruti perintah raja, maka Allah berkenan untuk memberkati mereka hingga mereka berumah tangga. Takut kepada Allah telah membuahkan
sesuatu yang manis. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Begitu indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bu Puji Lestari pada sore hari ini, kiranya dapat menjadi kekuatan iman percaya kami. Ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk mempersembahkan berkat yang dari Tuhan dengan diiringi pujian KPJ nomor 141 ayat 1 dan 2. Tiang Pitados. Ibu-ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar dan kami rasakan pada saat ini. Kiranya dapatlah menjadikan atau dapatlah kita mampu untuk melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Di dalam bangsa dan negara kami ini, Tuhan, banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi, Tuhan. Kiranya Tuhan sertai, kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, Tuhan, supaya apa yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami ini, Tuhan, hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja, Tuhan. Begitu juga Tuhan, pandemi COVID-19 belum selesai, Tuhan. Banyak kejadian-kejadian, banjir, gempa yang terjadi di bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke pelosok, Tuhan. Kiranya sertai di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini, Tuhan, supaya bangsa dan negara kami ini, Tuhan,
dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di bangsa dan negara kami. Tetapi tanpa campur tangan Tuhan, bangsa dan negara kami ini tidak bisa apa-apa, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang telah Engkau tanam di seluruh dunia, Tuhan. Kiranya sertai di dalam apa yang telah direncanakannya, Tuhan, atau apa yang telah diprogramkannya, Tuhan. Begitu terkhusus Tuhan, gereja kami Cangkring, Tuhan, kiranya sertai di dalam melaksanakan tugas-tugas atau kewajibannya di dalam bergereja, Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk Bapak David Prasetyan sebagai Gembala sedang kami, Tuhan. Kiranya berkati kesehatan, kiranya berkati roh kebijaksanaan Tuhan di dalam memimpin warga jemaatnya, Tuhan. Begitu juga Tuhan, para penetua dan diaken yang membantu di dalam pelayanan Tuhan, kiranya sertai kesehatannya, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga teringat kepada anak-anak kami, Tuhan, yang masih duduk di bangku sekolah, Tuhan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan. Kiranya berilah roh kepintaran, Tuhan, supaya apa yang dicita-citakannya dapat tercapai, Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, mencari jodoh, Tuhan. Kiranya berilah jodoh yang sepadan dan seiman, Tuhan. Begitu juga Tuhan, anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan, berilah ladang pekerjaan turut dengan talenta yang ia miliki, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada sore hari ini kami juga berdoa untuk para orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan. Kiranya berkati kesehatan, Tuhan. Kiranya di masa tuanya, Tuhan, hanyalah bersandar kepada Engkau saja, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini, Tuhan, kami masih Engkau beri kesempatan untuk mempersembahkan berkat yang dari Engkau, Tuhan. Kiranya berkat yang tidak imbang dengan berkat yang Tuhan berikan. Kiranya berkati Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan tangannya yang setelah Tuhan berikan kepadanya, Tuhan. Begitu juga Tuhan, ajari kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan, seru doa kami yang jauh dari sempurna, Tuhan. Kiranya sempurnanya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan kidung konseptual nomor 94, Mares Wanita GKJW. Ibu-ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah pada sore hari ini, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian.
Kita akan bersama-sama menerima berkat. Allah sumber damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan dengan persekutuan Roh Kudus, kemampuan kita untuk senantiasa berjalan di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu-ibu jalannya ibadah pada sore hari ini. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Tuhan memberkati. Amin.